Halo teman-teman, sekarang kedatangan teman lama, teman udah lama kenal. Kedatangan teman, kebetulan dia lagi main ke Cibubur. Langsung aja kita tanya-tanya dan kita ngobrol bareng Nina Wong. Halo, Nina Wong. Nina Wong? Iya. Klarifikasi ya, Nina Wong. Halo YouTube, balik lagi di channel gua Lahan Reska 2. Sekarang gua kedatangan Nina Wong. Nina Wong, langsung aja kita tanya-tanya tentang. Gue sempet denger kasusnya kan. Iya. Di sisi kanan itu temen gua, temen ngeband, di sisi kiri juga sama temen gua. Jadi gua bingung. Banyak orang yang nanya ke gua tentang kasusnya Dodi dan Nina Wong. Tapi mungkin hanya lingkungan terdekat aja nih yang gua jawab. Iya. Karena gua gak mau ikut campur, gua gak mau terlalu pihak Dodi, nggak mau terlalu ke pihak Nina, nggak mau terlalu kepo. Penonton aja ya. Penonton aja yang pasti. Gua doain dua-duanya ini masalahnya bisa selesai, bisa baik-baik karena dua-duanya teman dan bisa berkarya lagi di industri musika. Sebenarnya masalahnya gimana sih karena di komen gua juga sempet banyak yang nanya, Kak, hadirkan Nina Wong mau klarifikasi tentang berita Dodi. Apa dia dikeluarin, apa dia karena memang ada kasus, banyak kasus. Nah ini ada masalah sebenarnya ini apa sih? Oke, ya. Halo teman-teman, di sini Nina Wong. Kebetulan tadi ketemu di jalan bareng Kak Reska, terus kita main ke sini tempat dia orang pada nongkrong gitu kan. Dia orang ya, Lampung. Oh, mereka. Wah, Lampungnya keluar nih. Oke, tempat teman-teman nongkrong di sini, terus kita sekarang mau ngobrol-ngobrol. Jadi gini kemarin Reska, bahwasanya Nina kan kemarin kan temen duet Dodi gitu kan, proyekan gitu. Kebetulan kita kan dulu pernah satu rumah juga ya, pernah satu manajemen artis gitu. Terus disebut. Iya, temen ngumpul dulu juga gitu. Terus ya kasusnya itu adalah tadi harusnya kepercayaan ya. Kita kan ada menyerahkan uang ke Dodi gitu. Saat itu Dodi menjanjikan kepada Nina akan melakukan promosi gitu, promosi single ya. Single proyekan. Ternyata dia waktu itu bilang budgetnya berapa banyak gitu. Terus pas udah Nina usahain uangnya biar keluar gitu, ternyata Mas Dodi nggak komitmen. Itu tadi tidak komitmen aja. Terus akhirnya kita jarang berkomunikasi, miscommunication gitu kan. Kalau yang masalah-masalah bonus kita punya perjanjian itu mah di belakang pekerjaan gitu kan. Cuman di situ dari awal kita Nina menyiapkan dana untuk promosi itu, Mas Dodinya nggak komitmen, ternyata tetap perjalanan promosi TV sama radionya Nina keluar uang lagi gitu, di luar yang target dia harusnya katanya sudah mencapai gitu kan. Akhirnya kan kita temen nih, nah rasa pertemanan itu akhirnya kita gondok gitu. Kok lu gitu sih sama gue? Kerjasamanya gitu. jadi nggak bagus ya, jadi nggak sehat ya. Dodinya nggak jujur, Dodinya nggak fair gitu, uangnya kemana aja gitu kan. Terus aku mau tanya nggak enak, karena kan deket gitu. Makanya Mas uangnya kemana gitu, bingung kan gitu. Nah ternyata pas lama-lama akunya diem, Mas Dodinya diem. Mungkin Mas Dodi merasa nggak enak hati kerasa gitu kan, ini juga diem gitu. Terus ada beberapa kita event udah mulai diem-dieman, udah mulai nggak enak gitu kan. Sebenarnya pada dasarnya Mas Dodi itu baik banget, baik orangnya gitu. Cuman ini kalau udah masalah uang gitu, masalah uang jangankan Dodi sama Nina, mungkin kita kalau kakak adik juga pasti kayak ribut gitu lah. Itulah intinya kita bertengkar itu gara-gara uang gitu aja. Ada ketidakfairan, ada ketidakjujuran, ada ketidakkomitmen gitu kan. Akhirnya Nina panas gitu karena kita miscommunication. Tiba-tiba Mas Dodi itu menghilang. Menghilangnya itu bukan Nina nggak tahu rumahnya, enggak. Terus tiba-tiba dia ngedelpon BBM, terus dia ngeblokir WhatsApp Nina gitu kan. Tiba-tiba aku mau duit kemana? Uca pun istrinya pun mau delpon gitu kan. Yaudahlah gue dibin aja gitu. Ternyata waktu itu aku berteman dengan teman-teman juga gitu. Ternyata dia bilang sama teman-teman bahwasanya itu nggak bayar lagu, Nina nggak bayar studio. Iya semuanya itu nggak bayar. Kan kita panas ya, namanya kita kan bingung mau bicara sama dia langsung gimana, kok dia benar-benar kayak sengaja menghindar gitu kan. Sampai aku berpikir ini settingan Dodi apa gimana sih gitu kan, maunya apa gitu. Padahal setiap hari tuh dia nginep di rumah sama istrinya, udah kayak sahabat banget nginep di rumah. Terus aku juga ke tempat dia gitu kan, tiba-tiba putus gitu. Jadi kayak kebaca ini ada apa sih di balik ini gitu kan. Akhirnya aku panas,
emang ada yang bilang yaudah kita laporin aja gitu kan. Terus aku coba laporin, tapi saat itu laporan pertama Nina bingung nih, laporin nggak ya gitu kan ya, nggak tega nih kan teman tuh kan, udah duduk di depan polisi. Pas lagi di Polda itu kita konsultasi, ternyata kata polisinya tunggu bukti yang lengkap gitu. Karena kan Nina kan transfer Desember gitu kan, Nina ngurus-ngurus ke bank, Nina balik, terus ada banyak teman-teman media di situ, Nina bilang nggak jadi laporan gitu. Nggak taunya Mas Dodi tuh buat status di sebuah sosial media kalau bahwasanya dia nggak terima atas laporan itu ya? Iya, padahal itu kan cuma konsultasi kan, belum jadi gitu kan. Oh, pada saat itu Nina cuma konsultasi? Konsultasi, ya, pada itu konsultasi yang nggak jadi. Karena aku kerasa, gue nggak mau ngejebak temen gue gitu kan, udah mau konsultasi. Ternyata dia buat status di sebuah sosmed itu, bahwasannya dia lagi ke Mabes buat laporan buat Nina gitu. Panas kan aku mau nelfon dia nggak bisa. Miscommunication ya, awalnya ya. Nah itu, miscommunication. Nina mau hubungin dia nggak bisa, nelfon dia nggak diangkat gitu kan. Maunya Dodi apa sih gitu kan, aku bingung gitu. Nah akhirnya udahlah, kayaknya dia bener-bener ngajak musuhan beneran nih gitu. Dia panas. Nina kirain sih beneran ke polisi, tapi Nina nggak tanya juga gitu. Nina tanya lagi sama teman-teman gimana nih. Terus kita ke Bang Ferry Juan kan konsultasi. Kata Bang Ferry udah kalau udah kredit begini ke polisi aja, nanti kan ada mediasi gitu kan. Udah kumpulin teman-teman, kumpulin pengacara, kita ke polisi. Bener-bener buat laporan tuh hari itu. Tapi malamnya sebelum dia buat laporan, Nina telepon dia 2 kali. Jadi sebelum besoknya ke kantor Polda, Nina telepon Dodi 2 kali nggak diangkat. Tapi dia udah nge-add WhatsApp aku lagi, udah berteman WhatsApp. Gue bilang, angkat telepon gue mau ngomong. Dia bilang, kata Dodi? Aku mau izin mau ke Polda gitu kan, siapa tuh bisa komunikasi dengan baik gitu kan. Gue telepon 2 kali nggak diangkat, terus gue WhatsApp, angkat telepon gue mau ngomong, dibalas sama dia, hubungin pengacara gue aja. Berarti kan dia nggak ada etiket baik. Udah pagi-pagi aku kumpulin semuanya, kita ke Polda laporan. Aku baru tahu ternyata status itu gantung yang di kemarin itu, dia belum laporan, ternyata mancing Nina. Nina buat laporan, 3 hari setelah dari Polda dia ke Mabes laporin Nina. Akhirnya terjadilah kita perang gitu. Akhirnya satu panas gitu ya. Terus akhirnya aku juga gengsi mau hubungin dia juga gengsi hubungin Nina gitu. Tapi itu tadi Kak, pas di saat kita bergejolak bermusuhan ya selama 1 bulan gitu kan, terus aku egois dia egois itu kan, terus perang-perangan di infotainment gitu kan, omongannya pedas-pedas, aku juga pedas dia pedas gitu, sampai beberapa teman keluar gitu, terus aku nangis di situ, kok gini sih jadinya gitu, nggak ada titik terang gitu kan, kok jadi keributan gitu kan, terus dari itu kok jadi kayak gini sih, gimana ya, akhirnya ngalah aku ya. Kayaknya aku kan pengen berkarya ya, Nina kan pengen nyanyi, Nina pengen terus berkarya gitu. Aku hubungin Dodi, aku langsung ke rumah dia. Dia lah, ya Allah, mendingan mengalah gitu daripada egois gitu kan. Kan nggak pernah pengen menjebloskan temennya ke penjara gitu. Akhirnya hari itu jam 12 siang, Nina ke rumah Mas Dodi, aku WhatsApp. Di mana lo? Gue di depan rumah mau silaturahmi. Jawab, ada panggilan tuh, kalau dia marah berarti gue lu sama Nina, tapi kalau dia manggilnya Son berarti dia temen gue gitu kan. Ini 1 bulan udah ribut nih di infotainment, udah ribut di Polda gitu nih, tiba-tiba dia ngebahasnya Son, gue lagi di rumah sakit Son gitu, berarti dia baikan ya sama gue gitu kan. Yaudah, jangan dibuat api lagi gitu kan. Udah, itu kondisi kasus udah jalan tuh ya? Udah damai itu, udah 1 bulan. Jadi Nina coba ke rumah dia, Nina WhatsApp ngalah ya, kita ngalah dua. Lalu di mana? Gue di depan rumah mau silaturahmi, dijawabnya Son sama dia. Gue di rumah sakit Son gitu kan. Oh yaudah. Pas itu Nina tungguin dia, nggak ketemu juga, Nina pulang. Besok Nina kesana lagi ke rumah dia, ketemu ngobrol bareng. Terus hampir ya kalau dari sebagai teman hampir menangis bareng gitu kan ya, kok jadi gini sih Mas gitu kan. Kita maaf-maafan, aku meluk istrinya kenceng-kenceng gitu. Berarti udah sempat ketemu, udah sempat damai itu ya, udah sempat baikan lah ya. Hari itu, baru hari itu. Jadi kemarin kita cuma WhatsAppan, dia nggak ketemu nih, dia ke rumah sakit, Nina pulang. Besok paginya baru ke rumah, silaturahmi lagi. Langsung disambut sama istrinya, aku pelukan, kita hampir nangis gitu kan. Dia nanya kenapa, aku juga bilang nggak tahu, aku jadi kayak gini, aku pelukan juga. Tiba-tiba Dodi datang, terus kita juga salam-salaman, terus kita rangkul-rangkulan bareng minta maaf gitu kan. Baru kita ngungkapin di situ, bahwasanya ini semuanya miskomunikasi karena ego gitu kan. Ternyata setelah kita berjalan 1 bulan perang, tetap rasa pertemanan itu tuh terpanggil gitu. Jadi kalau di sini sih Nina pesan sama teman-teman,
hilangin rasa egois gitu kan, hilangkan emosi, marah gitu kan, karena mending dibicarain dulu ya baik-baik. Kalau ada masalah mending dibicarakan baik-baik. Kalau masih bisa diselesaikan baik-baik, kenapa harus ikut jalur hukum kan? Iya, itu karena itu tadi egois, jadi nutup memblokir semua gitu kan. Terus dia pikirannya pendek, gitu. Tapi rasa pertemanan tuh kepanggil Kak. Gue gak mau kayak gitu sebenarnya gitu. Aku sampai sempat nangis beberapa kali. Aduh, gue tuh sebenarnya gak mau musuhan sama lu gitu. Tapi memang udah harus begini jalannya. Berarti sekarang udah clear ya semua masalahnya ya? Udah clear. Dan udah untuk clear. Teman-teman yang menjudge Dodi atau Nina, mendingan gak usah lah. Kalian kan gak tahu cerita sebenarnya apa. Ya kan? Dan kameranya lobet. Terima kasih sudah menyaksikan channel gue Lahan Res Kedua bareng Nina Wang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya untuk kalian mendapatkan video-video terbaru dari gue. Oke? Thank you Nina Wang. Thank you. Makasih Reska.